Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa yang mengambil mata kuliah Nutrisi dan Zat Pengatur Tumbuh dari kelompok 4 yang beranggotakan Aldiansyah, Khairul Faroza, Rizky Hoyol Fajri, Siti Kozizah, dan Yeni Rahmawati akan membawakan materi terkait dengan Maleic Hydrazide. Selamat menyaksikan. Pengertian Maleic Hydrazide. Maleic Hydrazide atau disingkat MH merupakan herbisida selektif serta inhibitor pertumbuhan sementara. Maleic Hydrazide sering digunakan sebagai herbisida dalam konsentrasi yang tinggi. Maleic Hydrazide ini dapat berperan sebagai inhibitor dalam menghambat aktivitas apikal meristematik atau tunas pucuk, auxiliary bud atau tunas ketiak, dan perpanjangan batang. Selanjutnya yaitu kelebihan Maleic Hydrazide. Menurut Jain tahun 1958, Maleic Hydrazide umumnya efektif digunakan dalam konsentrasi yang rendah, sehingga akan mengurangi kemungkinan terjadinya keracunan pada tanaman dan juga tidak terlalu berpengaruh terhadap keadaan kromosom tanaman. Aplikasi Maleic Hydrazide. Maleic Hydrazide digunakan dalam banyak aplikasi, sekitar 50% output anhidrida Maleic di dunia. Serat kaca cincang ditambahkan ke UPR untuk menghasilkan plastik yang diperkuat fiberglass yang digunakan dalam berbagai aplikasi seperti kapal. Anhidrida alkalisius cimik yang berasal dari Maleic anhidrida banyak digunakan dalam pembuatan kertas. Perubahan spesifik pelumas dan mesin yang lebih efisien memiliki efek negatif pada permintaan pelumas aditif minyak, memberikan prospek pertumbuhan datar untuk anhidrida Maleic dalam aplikasi ini. Dampak hidrazida Maleic terhadap lingkungan. Senyawa ini menimbulkan bahaya lingkungan yang relatif berisiko rendah. Pada manusia, paparan hidrazida Maleic dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan, mata, dan kulit, serta bagian-bagian yang sensitif lainnya. Hidrazida Maleic adalah bahan kimia yang tingkat bahayanya rendah, karena hidrazida Maleic cepat menghidrolisis untuk membentuk asam maleic di dalam air, dan oleh sebab itu, maka paparan terhadap lingkungan oleh hidrazida Maleic itu sendiri tidak mungkin. Nah, untuk studi kasus kami telah mengambil beberapa referensi dari beberapa hasil penelitian, di mana jurnal yang pertama yang berjudul Pengaruh Maleic Hydrazide terhadap pertumbuhan jumlah cabang pada tanaman kacang tanah, di mana hasilnya membuktikan bahwa perlakuan konsentrasi Maleic Hydrazide 350 ppm dengan pemberian 14, 18, dan 22 hari telah mencapai jumlah akar 2,67 dan 3,00. Sedangkan kontrolnya yaitu 1,00. Untuk jurnal yang kedua yang berjudul Pengaruh Penyemprotan In Vitro Sintetik Maleic Hydrazide terhadap Daya Simpan Ubi Jalar, di mana penyemprotan Maleic Hydrazide dapat digunakan dalam penyimpanan ubi karena dapat menghalangi tumbuhnya tunas pada ubi jalar, di mana hasil ini juga membuktikan bahwa perlakuan konsentrasi 5% larutan in vitro sintetik Maleic Hydrazide paling signifikan menghambat tumbuhnya tunas dan akar, sehingga dapat memperpanjang daya simpan ubi jalar hingga 10 atau 2,5 bulan. Itulah tadi hasil dari penjelasan kelompok kami terkait dengan Maleic Hydrazide. Apabila ada salah kata atau penyampaian, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.